Shalom friends, selamat datang kembali di channel Touching Heavens. Selamat tahun baru, dengan suasana baru, mari kita belajar firman Tuhan dengan cara-cara sederhana yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai mujizat Tuhan Yesus yang pertama, mengubahkan air menjadi anggur. Dapat kita baca dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Teman-teman, dengan membaca perikop tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Hal pertama yang dapat kita tarik dari perikop ini adalah keberadaan Tuhan Yesus. Kita perlu mengajak Tuhan dalam kehidupan kita. Dapat teman-teman bayangkan ya, jika dalam perkawinan tadi Tuhan Yesus tidak ada di sana, maka pasangan itu mungkin mengalami hal yang memalukan. Saat pernikahan mereka kehabisan air anggur. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus, maka mujizat bisa terjadi. Bahkan mereka bisa menjadi pembicaraan yang baik karena mereka mengeluarkan anggur yang begitu kualitasnya begitu baik. Jadi apapun yang sedang kita alami teman-teman, kita perlu mengajak Tuhan Yesus dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus mengajak Tuhan Yesus hadir, memimpin kita bahkan dalam segala pergumulan kita. Kita tidak mampu sendirian, tapi saat Tuhan Yesus berada bersama-sama kita dan melalui perantaraan Bunda Maria, maka kita bisa mengalami mujizat. Hal yang kedua adalah pelajaran mengenai tunduk dan taat. Kita malah bisa belajar dari para pelayan-pelayan itu. Bunda Maria berkata kepada mereka bahwa apa yang dikatakan kepadamu oleh Yesus, buatlah itu. Teman-teman dapat bayangkan bahwa ada 6 tempayan pembasuhan. Fungsi tempayan pembasuhan ini adalah berisikan air. Air untuk mencuci tangan, ataupun mungkin malah mencuci kaki. Ini adalah budaya bangsa Yahudi. Mungkin dapat dibayangkan kondisi Timur Tengah di mana banyak pasir karena mereka ditinggal di lingkungan yang padang pasir. Jadi saat mereka masuk, mereka membasuh tangannya atau membasuh kakinya sebelum makan. Nah, pesta ini mungkin sudah berjalan karena sudah habis air anggurnya. Mungkin sudah setengah ataupun 3/4 jalan. Dan sudah pasti bahwa pembasuhan ini udah gak diperlukan lagi. Tapi Yesus berkata kepada mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu. Kalau sekarang mungkin kita mudah, kita tinggal mengambil dari air ledeng, buka keran, air mengalir. Tapi 2000 tahun yang lalu, untuk mengambil air mereka harus pergi ke sumur. Kita nggak tahu, tidak tertulis dalam Alkitab seberapa jauh sumur itu. Yang pasti mereka harus keluar, membawa tempayan, mengambil air dari sumur dan mengisi tempayan itu. Dan saya rasa itu tidak mungkin dilakukan dalam sekali atau 2 kali. Mereka harus bolak-balik mengisi
sampai 6 tempayan itu terisi penuh. Di sini belajar tentang tunduk dan taat. Para pelayan itu tidak tahu. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa saya akan menjadikan mukjizat air menjadi anggur. Tuhan Yesus tidak berkata itu. Tuhan Yesus hanya mengatakan bahwa isilah ya tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Hanya itu. Tetapi para pelayan dengan tunduk dan taat melakukan hal itu. Teman-teman, kita perlu untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Dengan tunduk dan taat, maka Tuhan bisa bekerja dan mukjizat bisa kita alami. Kembali lagi, saat-saat seperti ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Banyak ketidakpastian. Di awal tahun 2021 ini, kita mungkin punya banyak resolusi, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kita harus belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Bukan memaksakan rencana kita sendiri, tapi belajar berserah, belajar kembali, meminta pimpinan Tuhan, berjalan sejak dari awal tahun ini sampai nanti di akhir tahun, dan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Hal yang ketiga yang kita ambil dari pelajaran mujizat Tuhan Yesus ini adalah percaya. Para pelayan itu setelah mengisi tempayan sampai penuh, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Teman-teman dapat bayangkan begini, itu tempayan adalah buat cuci tangan ataupun cuci kaki. Tapi Tuhan Yesus suruh mereka mencedok air, bawa ke pemimpin pesta. Ada yang berkata bahwa saat mereka mencedok, air itu sudah menjadi anggur. Tapi juga ada yang berkata bahwa saat mereka mencedok itu masih air biasa. Tapi saat dikasih pemimpin pesta, baru menjadi anggur. Kita tidak tahu, tidak tertulis dengan jelas dalam Alkitab. Saya sendiri merasa hal yang kedua lebih seru. Karena di sini kita akan bermain dengan percaya, iman. Dapat Anda bayangkan ya, dia mengambil dari tempayan yang berisi air, cuci tangan atau cuci kaki, dan dibawa kepada pemimpin pesta untuk diminum. Bayangkan, jika itu tidak menjadi anggur, apa yang akan terjadi? Para pelayan itu mungkin malah dihukum, dimarahi, ya. Tapi karena mereka percaya, mereka tidak berkata atau tidak membantah Tuhan Yesus. Mereka dengan tenang tetap percaya pada Tuhan, dan mujizat bisa terjadi. Mereka bawa air itu, air cuci kaki loh teman-teman, kepada pemimpin pesta. Dan saat diminum, pemimpin pesta heran, anggur itu baik rasanya. Teman-teman, seringkali kita tidak memahami maksud Tuhan. Seringkali kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu sayang pada kita. Selalu Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Dan rencananya pasti indah dan penuh harapan. Mari teman-teman, kita jalani tahun 2021 ini dengan semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan, dan kita akan mengalami mukjizat. Kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana. 3 hal ini. Yang pertama adalah ajak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah tunduk dan taat. Dan yang ketiga adalah percaya. Dengan kita melakukan hal ini, mukjizat pasti akan terjadi dalam hidup teman-teman sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.